How much money you make? 70,000 last month. Get the fuck. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. No, everything's fine. Hey, listen, I quit. Halo sahabat Noah, jumpa lagi di pembahasan dan alur cerita film Movie Man Universal. Seperti biasa, bagi kalian yang gak suka nonton film, inilah channel yang akan bantu kalian dalam menjabarkan alur cerita film. Dan gue doain semoga penonton setia channel ini dimanapun kalian berada, gue doain kalian sehat selalu dan panjang umur. Film ini menceritakan seorang sales atau nama kerennya marketing. Dia ini menjadi kaya raya karena kemampuan dalam bernegosiasi. Dibintangi oleh abang saya, Leonardo DiCaprio. Film ini diangkat dari kisah nyata ya guys. Berawal dari seorang karyawan hingga mendirikan perusahaan sendiri, menghasilkan harta yang berlimpah. Godaan demi godaan datang menghampiri. Harta, tahta, wanita, narkoba, candu, hingga perceraian dan perselingkuhan sudah menjadi hal yang lazim bagi seorang sultan di film ini guys. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, mulai dari persahabatan, rumah tangga, investasi dan finansial, serta sebuah kesuksesan pria punya selera. Bareng gue Mas Berdasi Takut Istri, yuk kita bahas filmnya. Perkenalkan guys, Jordan Belfort, pemeran utama film ini. Karena film ini diangkat dari kisah nyata beliau. Diawali dari karirnya, dia datang ke tempat keuangan dan investasi berbasis global, bursa saham, bank-bank besar, broker, sekuritas, perusahaan pinjaman, dan big business. Di mana lagi kalau bukan di Wall Street, New York, Amerika Serikat. Film ini berlatar tahun 1987. Pagi itu Jordan datang sebagai karyawan baru di perusahaan broker investasi. Dia disambut oleh seniornya yang sombong. No problem at all. Good, because that is what you are, pond scum. Seniornya ini bilang kalau 1 tahun dia menghasilkan $1 juta atau setara 14 miliar rupiah pada zaman itu. Jordan Belfort adalah orang yang bermental kaya. Dalam hati dia menganggap seniornya ini on karena cuma bisa ngasilin duit segitu dalam setahun guys. Kemudian Jordan disapa oleh Mark Hanna, pimpinan perusahaan. Dialah yang mengajarkan Jordan tentang banyak hal, dan mereka pun ngobrol ngalor ngidul pada saat makan siang. Kalau kalian nonton filmnya guys, mereka lagi ngomongin hal-hal jorok pada saat ini. Yeah. Dan sebetulnya film ini memang diwarnai kata-kata kotor. Kalian para children dilarang nonton ya. 6 bulan berlalu, Jordan telah resmi menjadi broker berlisensi. Sedikit kesuksesan tercapai. Having fun setiap hari. Namun pada hari ini, 18 Oktober 1987, nilai saham anjlok 508 poin. Ini jadi yang terburuk sejak tahun 1929 lalu. LF Rothschild. Tempat Jordan bekerja itu pun tutup guys. Jordan Belfort jadi pengangguran sekarang. Dia bersama istrinya itu bingung mikirin nasib ke depan. Hampir saja mereka menggadaikan cincin tunangan untuk bertahan hidup. Kemudian Jordan kembali melamar kerja sebagai broker di perusahaan kecil bernama Aerotyne. Dia bertemu dengan pimpinan perusahaan bernama Dwayne. Setelah mereka ngobrolin tentang perusahaan, Jordan kaget kalau dia bisa dapat komisi 50% dari setiap penjualan saham. Legit banget. Padahal di perusahaan sebelumnya Jordan hanya bisa mendapat komisi 1% dari setiap penjualan saham. Ini disebabkan karena yang mereka jual adalah saham berskala kecil atau penny stocks. 50% commission? If I sell a stock at $10,000, my commission is $5,000. If you sell $10,000 worth of this stock, I will personally give you a blowjob for free. Di hari pertama bekerja, Jordan mulai menelpon calon pembelinya, dan dia benar-benar menunjukkan cara negosiasi kelas atas di hadapan marketing kacangan ini guys. Nih, gue kasih translate-nya ya dengan aksen Indonesia juga. Halo Pak John, gimana kabarnya? Pak John ngirim surat beberapa waktu lalu tanya mengenai penny stocks yang memiliki tingkat keuntungan sangat besar dengan risiko yang kecil. Ingat ya Pak John?
Oh iya, baik Pak. Alasan saya nelpon Pak John, saya baru aja dapat sesuatu nih Pak. Ini paket terbaik yang saya tahu 6 bulan terakhir ini. 1 menit aja saya jelaskan ya Pak. Nama perusahaannya Aerotyne International, perusahaan teknologi terbaru di luar Midwest Pak, yang masih menunggu izin untuk menjadi perusahaan radar detektor yang punya alat militer dan keamanan terbesar saat ini. Dan hari ini Pak, perdagangan saham di luar bursa efek diangkat jadi 10 sen per lembar saham. Ngomong-ngomong nih Pak, analis kami baru aja nunjukin bahwa laba yang diperoleh bisa lebih tinggi dari biasanya. Dengan investasi $6.000, keuntungannya bisa sampai $60.000 loh Pak. Ya betul sekali, Bapak bisa melunasi semua pinjaman Bapak. Dan satu hal yang saya janjikan Pak, saya nggak pernah minta klien saya untuk menghitung berapa banyak keberhasilan saya. Saya minta mereka menghitung berapa banyak kegagalan saya, karena kegagalan saya sedikit sekali. Ya kurang lebih gitulah guys. Biar lebih afdol, tonton aja sendiri filmnya, ngerepoti. Dan si Pak John setuju untuk investasi $4.000. Artinya si Jordan bengek ini dapat komisi $2.000 dong. Hari demi hari dilewati dan dalam sekejap, boom, Jordan mampu membeli mobil Honda Jazz ini guys. Ini termasuk salah satu mobil termehong pada masanya. Dan hari itu dia bertemu Donnie. Dia bertanya pemilik mobil kuning itu. Donnie bilang bahwa dia terkesan, dan Donnie to the point tanya Jordan kerja apa, gajinya berapa per bulan. Jordan harus jawab apa ya? Ya udah jujur aja deh, cuma $72.000 untuk gaji bulan kemarin. Hah? Cuma $72.000 itu setara dengan, hitung sendiri aja ya, ngerepoti. Donnie malah bilang gini guys. How much money you make? $70,000 last month. Get the fuck. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Jordan pun menunjukkan slip gajinya dan saat itu pula si Donnie nelpon atasannya buat resign. No, everything's fine. Hey, listen, I quit. Karena keunikan si Donnie ini, Jordan merasa menemukan seorang sahabat. Siapa sangka Donnie malah ngajarin Jordan buat menghisap barang haram bernama toko kain. Dan karena kesuksesannya itu, Jordan menghadiahi Teresa dengan sebuah perhiasan yang terbuat dari berlian super mewah. Wanita mana yang gak suka berlian? Mana dapat suami good looking and good reckoning pula. Kemudian Jordan dan Donnie memutuskan untuk menyewa tempat untuk mendirikan perusahaan sendiri, dan Jordan mengajak teman-temannya dari kampung untuk bergabung, yang pada dasarnya mereka nggak punya kemampuan dalam hal negosiasi. Mereka sebetulnya bandar ganja guys. Namun satu dari mereka merupakan mahasiswa lulusan hukum, yaitu Nikki Koskov. Di kantor kecil inilah mereka dilatih oleh Jordan, diberikan ilmu marketing yang luar biasa. Jordan bertekad membuat semua rekannya ini kaya raya, karena mereka semua sudah seperti keluarga. Hingga pada akhirnya Jordan mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Stratton Oakmont. Welcome to Stratton Oakmont. Mereka yang pada awalnya pelonga dan pelongo, kini mereka pun menjadi seorang yang luar biasa dalam hal negosiasi. Kalau kalian nonton film ini secara keseluruhan, kalian akan terkagum bagaimana si Jordan ini bernegosiasi. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi kantor besar dengan para marketing handal di dalamnya. Dan setiap weekend, setiap akhir pekan gitu, Jordan mengundang penari tanpa busana untuk merayakan profit perusahaan. Tempat kerja ini benar-benar gila. Banyak dari mereka yang melakukan ritual mantap-mantap di kantor, dan ini sudah lumrah karena Jordan juga ngelakuin ritual busuk ini kok. Pimpinan dan anak buah sama aja. Kabar kesuksesan ini tersebar ke seluruh Amerika, dan ini semakin membuat Jordan terkenal dan banyak anak muda melamar kerja di kantornya. Karena kerja di sini benar-benar berbeda dengan tempat kerja yang lain. Jordan membiarkan karyawannya bekerja sambil menikmati hobi mereka. Ada yang bawa monyet, ular, hisap-hisap, dan ada jam spesial untuk mantap-mantap. Lanjutkan bosku. Ini Jordan tidak perlu menjadi sales lagi. Dia sudah menjadi bos besar sekarang. Namun tetap aja guys, kemampuan berkomunikasi yang baik itu diperlukan untuk semua kalangan. Trust me guys. Oh iya, perkenalkan, ini adalah Max Belfort, ayah dari Jordan Belfort. Di sini dia adalah auditor, bagian marah-marah kalau ada pengeluaran yang terlalu berlebihan. Dan Max ini selalu marah karena setiap hari selalu ada pengeluaran yang berlebihan. You got here. What? Look at this. $26,000 for one fucking dinner. Biasa untuk foya-foya. Termasuk pesta besar yang diadakan di rumah besar Jordan Belfort. Di acara ini, Jordan diberitahu temannya kalau ada cewek hot bernama Naomi datang ke pestanya itu. Dengan bermodalkan good looking and good reckoning, mereka bisa dekat dalam sekejap. Hi.
Hi. Naomi. Nice to meet you. Naomi, nice to meet you. Nice to That explains it then. explains what? Duchess of Bay Ridge. Dan dalam sekejap pula Jordan mendapatkan apa yang dia inginkan, sama seperti yang kita inginkan. Ayo, mikirin apa? Ya itulah, kalian sudah tahu sendiri ya jawabannya. Singkat cerita, Jordan bercerai dengan Teresa dan kini melamar Naomi dengan perhiasan yang super duper mahal harganya. Dan mereka pun menikah dengan segala kemewahan. Satu lagi, Jordan memberikan kapal pesiar pribadi yang ada nama Naomi di depannya sebagai hadiah pernikahan. Liburan, makan-makan, uang banyak, istri cantik, kurang apa lagi coba? Ditambah lagi Jordan memberi sebuah real estate seluas 7 hektar, super mewah lengkap dengan para pelayan dan penjaganya. Dan inilah kehidupan mewah Jordan Belfort. Hari demi hari, bulan demi bulan, bisnis Jordan berkembang sangat pesat. Namun gaya hidupnya yang gak sehat ini mengundang apes perlahan datang guys. Gaya hidupnya dikelilingi banyak wanita penghibur, obat-obatan terlarang, dan berfoya-foya. Dan kini keluarga Jordan tidak seharmonis dulu lagi. Hari-harinya sering diisi pertengkaran bersama istrinya. Tak hanya itu, kini agen FBI telah mengendus perilaku Jordan dan sekarang ada 2 orang agen yang bertamu ke kapal pribadi Jordan. Mereka berdua sedang melakukan investigasi. Jordan menawari hidangan mewah hingga 2 mbak pur yang siap menemani mereka mencoba menyuap 2 orang agen FBI, namun tidak berhasil. Saat 2 agen FBI ini pergi, Jordan pun menabur uang dan menyombongkan diri. Dia berkata, Hey fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here! What I call them? A fun coupon! Karena investigasi itu, Jordan cepat-cepat ingin memindahkan semua uangnya ke negara Swiss. Karena Jordan khawatir semua uangnya diamankan oleh biro. Jordan pada saat itu tidak menyimpan uangnya di bank, dia menyimpannya di rumah alias cash. Namun tidak semudah itu Fernando. Memindahkan uang cash sebanyak itu tidak segampang yang dibayangkan. Jordan harus menyelundupkannya dengan berbagai cara dan itu berhasil. Ia berhasil tertangkap kasus pencucian uang. Dan inilah sederet kasus keterlibatan Jordan. Yang pertama adalah penipuan surat berharga, 2 tuntutan dalam pemalsuan surat berharga, 1 keterlibatan dalam konspirasi pencucian uang, 21 kali pencucian uang, 1 kali mengganggu persidangan, dan uang jaminan sebesar $10 juta atau setara 142 miliar agar Jordan tidak dipenjara. Biasalah orang kaya, duit yang berbicara. Next, semuanya kacau guys. Jordan kini mengenakan GPS di kakinya dan dia nggak boleh keluar rumah. Dia berencana menggadaikan rumahnya juga. Selain itu, tepat setelah melakukan ritual malam Jumat Kliwon, Naomi minta cerai karena dia tahu Jordan akan dihukum dan tidak punya apa-apa lagi. Kalau pepatah mengatakan, wanita yang baik akan setia menemani baik dalam keadaan susah dan senang. Kalau Naomi ini adalah wanita yang akan setia menemani dalam keadaan senang dan senang. Kalau udah susah ya nggak mau lah. Bagian terakhir film ini, Jordan bersedia bekerja sama dengan FBI untuk meringankan masa hukumannya. Dia dipasang alat perekam suara di dadanya agar FBI lebih mudah menelusuri orang yang terlibat. Sebanyak 24 orang langsung ditangkap oleh FBI. Karena Jordan Belfort telah membantu pemerintah serta mengembalikan uang kerugian pelanggan, hakim memutuskan dia dihukum 3 tahun saja guys. Dan saat keluar dari penjara, Jordan Belfort dikenal sebagai World Greatest Sales Trainer. Inilah akhir dari film ini guys. Thank you. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah dalam keadaan sesulit apapun tetap berjuang dan berusaha karena tugas manusia hanyalah berusaha sedangkan hasil biar Tuhan yang menentukan. Jordan termasuk pribadi yang tangguh. Dia selalu bangkit dalam keadaan apapun dan tak pernah berputus asa. Jordan juga merupakan orang yang setia dalam berteman, namun tidak setia dalam berumah tangga. Jika kalian nonton film ini selengkapnya, ya meskipun banyak adegan vulgar, tapi banyak juga pelajaran yang dapat kita ambil. Oke, sekian dulu ceritanya. Tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar ya guys. Share agar kami bisa terus membawakan cerita menarik lainnya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.